Kerinduan dari seseorang untuk menemukan damai setelah mengalami kesedihan, kesakitan, dan pergumulan hidup. Dan janji kehidupan yang damai di surga itu dilambangkan dalam valley, yaitu lembah yang melambangkan tempat yang tenang dan indah, dan gambaran dari kehidupan setelah kematian, di mana tidak akan ada lagi penderitaan, tangisan, atau kekerasan. Dan juga menggambarkan bahwa tidak akan ada konflik setelah kematian. Jadi kita mulai hari ini dengan ketika hidup menuju akhir. Ya, bagaimana? Nah, yang akan kita baca, yang mungkin saya akan berbicara di sini adalah pemahaman tentang terminal illness dalam perspektif Kristen. Ya, cepat aja, karena ini juga bukan ini saya ya, saya cuma ambil ayat Alkitab sedikit. Itu bagiannya Ibu Cindy kayaknya. Kemudian pendampingan pasien yang terminal illness, bagaimana teknik konseling pasien terminal illness, kemudian menyikapi yang judul berikutnya adalah bagaimana kita menyikapi penyakit akibat kelalaian orang lain. Kemudian saya akan menutup dengan film animasi Dark, Death, and the Tulip. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan itu bagaikan bentangan seutas tali ya, kita lihat ya, bahwa ada dua ujung, yaitu ujung satu adalah ujung tentang kelahiran dan ujung yang lain adalah ujung kematian. Kalau eh, kelahiran itu susah untuk kita prediksi, tetapi kalau kematian adalah sebuah kepastian, karena kalau ada kelahiran maka akan ada juga kematian. Dan di antara kedua ujung ini, antara lahir dan mati, itulah namanya kehidupan. Tak ada seorang pun yang dapat menghindari kematian, secanggih apapun alat medis yang dipakai. Karena ini merupakan proses alamiah yang terjadi pada semua makhluk hidup dan merupakan bagian kehidupan yang tidak dapat dilepaskan. Kalau siklus hidup menurut Alkitab mengatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kemudian Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Bayangkan kalau misalnya semua lahir aja tanpa mati, tanpa meninggal. Berapa banyak orang yang ada di dunia ini. Kayaknya dunia nggak sanggup untuk ini kita, untuk tampung kita. Karena itu tetap ada siklus hidup dan akan ada siklus untuk meninggal atau mati. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kematian itu adalah proses menua. Ya, kalau kita tahu bahwa ketika orang sudah tua, maka alat semua organ-organ dalam tubuhnya sudah tidak berfungsi secara baik, ya, sudah aus katanya, dan lama-kelamaan akan jaringan-jaringannya akan mati. Yang berikutnya bisa disebabkan oleh karena kecelakaan, oleh karena tenggelam, oleh karena perkelahian, itu bisa mengakibatkan kematian. Dan berikutnya adalah kerusakan organ tubuh. Kerusakan organ tubuh banyak sekali ya, akibat gaya hidup, kemudian akibat kemoterapi, akibat radiasi, atau mungkin juga apa dari sisa-sisa perang akibat penggunaan senjata kimia dan sebagainya. Nah, karena itu hari ini kita akan fokus pada terminal illness ya, karena kalau bicara tentang penyakit keseluruhannya wah besar sekali ya dan banyak waktunya. Sehingga yang dinamakan terminal illness itu bila seseorang didiagnosis menderita atau mengidap terminal illness artinya hanya memiliki sisa hidup yang tidak lama lagi. Dalam hitungan beberapa hari, minggu, dan terkadang sampai beberapa bulan. Tadi udah dikatakan bahwa penyebabnya bisa kegagalan organ atau multi organ. Jadi beberapa organ, bisa satu organ, bisa juga oleh beberapa organ. Sehingga ini akan sangat dekat dengan proses kematian. Pada terminal illness, waktu kematiannya lebih jelas diketahui. Itu lebih pasti jika
dibandingkan dengan katakan kita bilang penyakit kronis atau penyakit akut dan sebagainya. Tapi kalau terminal illness kita bisa memprediksi atau kalau di medis prognosisnya bisa kita ketahui. Nah, meskipun waktu kematian sudah dapat dilihat dengan pasti, namun ada rasa tidak terima, ada rasa takut, marah, cemas, sedih yang dihinggapi oleh pasien-pasien yang terminal illness. Respons pasien terminal illness itu sangat individual, tergantung bagaimana kondisi fisik, gimana psikologisnya dan sosial. Dan ini merupakan penyakit di ambang kematian. Kalau kita lihat waktu perjalanan penyakit, maka mulai dari diagnosis awal sampai penyakit lanjut dan pada tahap akhir. Nah, pada saat ini dari diagnosis awal sampai tahap akhir, maka sini adalah palliative care akan dimulai. Ya. Kemudian dia menyempit menjadi hospice care, yaitu dimulai saat terapi kuratif itu dihentikan. Jadi eh, terapi untuk menyembuhkan itu kita hentikan. Kemudian yang terakhir adalah end of life care. Waktunya minggu, hari, sampai dia mengalami kematian. Nah, sehingga tahap perawatan pada pasien terminal itu kita bisa lihat bahwa ada uh, palliative care, hospice care, dan end of life care. Tujuannya pada palliative care adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit serius, baik yang masih bisa diobati maupun tidak. Kalau hospice care, kita sudah mendampingi pasien dengan terminal dan penyakit terminal yang harapan hidupnya kurang dari 6 bulan dan sudah tidak lagi menerima terapi kuratif. Dan yang terminal end of life care itu adalah fokus pada kenyamanan, martabat dan ketenangan di hari-hari akhir atau minggu terakhir kehidupan. Jadi orang medis itu tidak akan melihat seseorang itu meninggal dalam dalam kesakitan atau berteriak-teriak, tidak. Harus dibuat bahwa dia akan meninggal dalam kondisi yang nyaman dan dia bisa menerima kematiannya dengan baik. Waktu dimulai untuk palliative care itu adalah sejak diagnosis penyakit kronis atau berat. Tetapi kalau hospice care dimulai pada saat terapi kuratif dihentikan. Dan end of life care itu menjelang kematian. Biasanya hari sampai minggu ya, kadang-kadang jam juga bisa kita tentukan. Kalau namanya pendekatan yang paling bagus itu holistik ya. Jadi fisiknya, emosionalnya, sosial dan spiritual. Kalau hospice care itu holistik, kemudian termasuk dukungan bagi keluarga. Karena dalam saat ini biasanya yang menjadi caregiver adalah keluarga. Kemudian pada end of life care ini adalah intensif pada gejala akhir hidup dan dukungan spiritual dan emosional. Kalau kita bilang tempat layanan, kalau palliative care ya rumah sakit, klinik, rumah pasien, dan sama juga dengan hospice care dan juga pada end of life care. Nah, oleh karena itu yang diperlukan pada pasien terminal itu adalah kita butuh pendampingan supaya dia akan menjalani proses itu dengan baik. Pendampingan pada orang dengan end of life care adalah bagian dari perawatan paliatif yang fokus pada penyediaan kenyamanan, pengelolaan gejala fisik, serta dukungan emosional, psikologis, sosial, spiritual kepada pasien yang menjelang akhir hayatnya. Pendampingan ini tidak hanya mencakup aspek medis ya, tetapi juga membantu pasien dan keluarga menghadapi ketidakpastian, rasa takut, pengambilan keputusan dengan cara yang menghargai martabat dan otonomi dari pasien. Nah, apa komponen pendampingan pada terminal illness? Pertama adalah manajemen gejala, kemudian dukungan psikologis, sosial, emosional, dan spiritual, komunikasi yang berpusat pada pasien dan pengambilan keputusan bersama, perawatan multidisiplin yang terkoordinasi, dukungan terhadap keluarga dan pendamping, dan perawatan di hari-hari dan jam terakhir kehidupan.
Kalau manajemen gejala itu biasa mengelola nyeri dan gejala-gejala lain yang mengganggu secara agresif dan efektif. Misalnya sesak napas, ya, kemudian dia juga nyeri, mual dan kelelahan. Biasanya kalau nyeri, mula-mula mereka akan menggunakan painkiller eh, yang bukan morfin ya. Tetapi kalau sudah kesakitan, maka akan pakai painkiller yang morfin. Kemudian memberikan langkah-langkah kenyamanan dan menjaga kebersihan serta martabat orang tersebut. Jadi sekalipun dia dalam keadaan nyeri, kita tetap memperhatikan kebersihan dirinya, kita memperhatikan kebersihan ruangannya dan sebagainya, supaya dia merasa nyaman dan merasa diperhatikan, tidak dibiarkan begitu aja oleh karena dia sakit dan nyeri. Dukungan psikologi, sosial, dan emosional serta spiritual. Menangani tekanan psikologis, kebutuhan emosional, eh, baik dari orang tersebut dan juga dari keluarga dan pengasuhnya. Kemudian menghormati nilai-nilai agama, budaya, filosofi orang tersebut, serta mendukung kebutuhan spiritual mereka. Nah, ini kadang-kadang bermasalah. Contoh orang bilang gini bahwa eh, kalau Kristen yang nggak boleh misalnya unsur-unsur budaya masuk. Tetapi saya lihat bahwa kadang-kadang unsur-unsur budaya masuk itu juga nggak apa-apa. Yang penting tidak meninggalkan iman kepada Tuhan, ya. Nanti kita berantem hanya gara-gara gereja bilang begini, agama dan budaya budaya bilang begitu, kebiasaan bilang begitu dan begini, ya. Kemudian komunikasi yang berpusat pada pasien dan pengambilan keputusan. Komunikasi yang terbuka, jujur, sensitif antara tim perawatan pasien yang sekarat dan orang-orang yang penting bagi mereka. Kemudian melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang perawatan dan pengobatan mereka sesuai keinginan dari pasien dan mengklarifikasi serta mengkomunikasikan tujuan perawatan serta keinginan dan preferensi pasien. Nah, ini kadang-kadang kita mengambil keputusan ya tanpa melibatkan pasien. Contoh misalnya ketika mau pasang ventilator, karena kita baik keluarga maupun tim itu berpikir bahwa untuk keselamatan pasien, maka kita kadang-kadang mengambil keputusan tanpa memikirkan eh, apa yang diinginkan oleh pasien. Nah, karena itu sebaiknya libatkan pasien di dalam pengambilan keputusan. Contoh, misalnya kita bilang, oh ya kita pasang ventilator, tapi pasiennya bilang, saya sudah tidak mau, saya sudah capek. Maka kita harus menghormati keputusan pasien tersebut. Jangan kita ambil kesempatan itu oleh karena kita berpikir bahwa, oh ini untuk memperpanjang hidup. Perawatan yang multidisiplin yang terkoordinasi, pendekatan tim, termasuk dokter, perawat, pekerja sosial, rohaniawan, dan sebagainya, untuk memenuhi beragam kebutuhan pasien. Pasien dalam kondisi kayak gini, dia bukan saja butuh dokter dan perawat, dia juga butuh pendeta, dia juga butuh rohaniawan yang membantu dia untuk mempersiapkan eh, perawatan dan kehidupan selanjutnya. Transisi yang lancar dan komunikasi yang jelas antara berbagai lingkungan perawatan. Jadi rumah, rumah sakit, rumah perawatan, panti werda, dan penyedia layanan. Biasanya kalau misalnya rumah-rumah perawatan dan panti werda yang udah bagus, maka mereka sudah punya kerjasama dengan rumah sakit yang menyediakan berbagai layanan tersebut. Bahkan sampai untuk penguburan juga mereka sudah menyiapkan kondisi itu. Kemudian memastikan akses 24/7 untuk dukungan dalam menghadapi krisis. Kita tahu segala sesuatu yang dialami oleh pasien bisa terjadi ya dalam hitungan yang paling cepat. Karena itu mereka dalam hal ini tim yang disiplin ini terutama kalau rumah sakit yang mempunyai tim palliative care itu mereka harus siap dihubungi dalam waktu 24 jam dan dalam waktu 7 hari dalam seminggu. Nah, dukungan keluarga dan pengasuh itu kita juga memberikan informasi, dukungan emosional, dan bantuan praktis kepada keluarga dan teman selama pasien sakit. Memberikan dukungan duka bagi keluarga dan orang-orang terkasih setelah mereka meninggal.
Jadi setelah meninggal bukan saja kita biarkan mereka seperti itu, tapi dukungan yang diberikan, dukungan kepada keluarga juga itu menjadi bagian dari tim palliative care ini. Nah, bagaimana perawatan di hari-hari dan jam terakhir kehidupan? Kita mengenali saat seseorang sedang sekarat. Kemudian memfokuskan perawatan pada kenyamanan dan martabat. Mendukung keluarga selama dan segera setelah kematian. Nah, apa sih tanda-tanda fisik orang dengan terminal illness? Pertama adalah penurunan energi secara drastis. Kita lihat bahwa dia mulai banyak tidur, kemudian sulit bangun, aktivitas makan dan berbicara terbatas. Kadang-kadang kalau tidur kita bisa bilang tidur ya mungkin karena ada obat tidur yang diberikan. Tapi kalau misalnya walaupun obat tidur diberikan tapi masih makan dan berbicara masih baik ya nggak apa-apa aja. Kemudian nafsu makan dan minum yang berkurang secara signifikan. Biasa kita lihat bahwa mereka sudah tidak mau makan lagi, maka kita harus berpikir, oh jangan-jangan ya. Kemudian perubahan pernapasan, misalnya pola napas yang tidak teratur seperti nafas chain stops, itu napasnya yang tidak teratur, misalnya napas dalam, kemudian buang, kemudian napas dalam dan cepat. Sehingga pada saat ini kalau jenis napas ini akan mengakibatkan orang mengalami kelelahan. Kemudian perubahan warna kulit menjadi lebih pucat atau kebiruan di tangan dan kaki akibat sirkulasi darah yang melambat. Kulit terasa dingin terutama pada ekstremitas ya kita raba pada ujung-ujung tangan dan kaki. Kemudian penurunan tonus otot, kesulitan berbicara dan menelan, serta hilangnya refleks menelan. Nah, pada pasien ini kita harus hati-hati dalam memberi makan karena biasanya apa bisa apa ya tersedak ya, gampang sekali tersedak karena tonus otot untuk menelan itu sudah eh, tidak terlalu bagus lagi. Jadi dia gampang sekali tersedak. Dan kalau orang tersedak, kalau misalnya masuk ke paru-paru, gampang sekali terjadi kematian. Kemudian penurunan fungsi saluran pencernaan, mual, muntah, kemudian apa BAB-nya menjadi susah, tidak mampu mengontrol urin dan kontrol anus yang menurun. Jadi BAB bisa diare dan sebagainya. Kemudian perubahan-perubahan tanda vital, perhatikan yang paling kita lihat adalah nadi lambat, melemah, kemudian tekanan darah menurun, dan biasanya kita juga lihat pada pupil mata lama-lama itu udah tidak teratur lagi. Nah, itu perubahan fisik. Kalau perubahan emosional dan psikologis, kita lihat bahwa penarikan diri dari interaksi sosial. Diajak kemana-mana juga udah nggak mau. Udah di tempat itu aja. Kemudian mengalami halusinasi dan pengalaman spiritual seperti melihat orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini dibedakan dengan orang-orang yang gangguan mental. Kalau orang-orang yang gangguan mental, maka dia atau orang-orang gangguan jiwa, mereka akan mengalami halusinasi adalah mereka mengalami halusinasi pendengaran. Tetapi kalau orang yang mau meninggal, mereka akan mengalami halusinasi penglihatan. Sehingga misalnya mereka bilang, ih papa saya datang, mama saya datang, kayak gitu. Tapi bukan pendengaran. Kalau orang yang kita bilang schizophrenia, maka dia akan mengalami halusinasi pendengaran. Kemudian perasaan gelisah atau cemas. Nah, ada yang disebutnya dengan terminal lucidity, yaitu momen kesadaran atau perbaikan kondisi mental secara tiba-tiba sebelum kematian. Dia sakit nih, kemudian dia menjadi baik dan memang terjadi lumayan bagus banget gitu loh. Dia menjadi baik, kemudian eh, tidak nyusahin orang. Ini yang kita bilang namanya terminal lucidity, ya. Orang kalau meninggal kan dia bilang ini, kita pikir dia sudah baik, dia ternyata manis sekali, sudah tidak ada keluhan. Nah, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia meninggal. Oke. Nah, kita sampai pada berikutnya adalah the stages of grief atau the stages of dying. Nah, ini biasanya dipakai bukan saja pada orang yang meninggal,
tetapi juga pada orang-orang yang mengalami kesakitan atau orang-orang yang mendapatkan masalah-masalah yang cukup berat. Reaksi yang biasa terjadi adalah denial, ya. Denial itu penyangkalan, ya. Kemudian mereka akan menggunakan mekanisme pertahanan tubuh, ya. Self mekanismenya itu misalnya avoidance, menolak, kemudian bingung, kemudian agak sedikit shock dan juga ketakutan. Kemudian mereka masuk pada anger, frustasi. Kenapa? Iritasi dan mengalami anxiety. Kemudian masuk pada bargaining, yaitu overwhelmed, merasa tidak berdaya, bermusuhan, ya. Kemudian dia akan masuk pada depresi dan akhirnya dia sampai pada fase yang acceptance, bisa menerima semuanya ini. Ini yang terkenal kemarin Ibu Cindy sudah jelasin juga sedikit tentang ini, namanya Kubler-Ross model, yaitu the stages of grief atau the stages of dying. Nah, pada gini, tahap-tahap itu tidak akan terjadi secara berurutan, tapi setidaknya kita bisa mengenal tahap-tahap itu. Pertama, ada makna psikologisnya adalah tahap pertama dalam proses berduka, menolak kenyataan dan tidak percaya. Penyangkalan ini sebetulnya berfungsi untuk melindungi dirinya. Ini kan salah satu mekanisme defense, ya, untuk melindungi dirinya dari rasa sakit Oke, emosional. Kemudian reaksi pasiennya tidak percaya dengan hasil diagnosis. Ah, tidak, pasti hasil labnya salah. Dokter lain pasti bilang saya baik-baik saja. Kadang-kadang mereka harus cari second opinion di tempat lain. Menolak pemeriksaan lanjutan atau pengobatan. Kemudian tetap beraktivitas seperti biasa. Saya tidak sakit kok. Tidak mau melakukan apa-apa. Ekspresinya datar dan tenang, tetapi tampak sekali bahwa menyangkali apa yang dideritanya. Kadang disertai dengan senyum, tapi senyumnya tuh hambar, humornya berlebihan, tetap untuk menutupi ketakutannya. Pada tahap anger itu, makna psikologisnya adalah muncul setelah penyangkalan tidak lagi mampu menahan kenyataan. Dia mulai merasakan kehilangan kontras atas kehilangan kontrol atas hidupnya, sehingga marah menjadi cara mengekspresikan rasa tidak adil, kecewa, dan takut. Reaksi pasien adalah mudah tersinggung, mudah menangis, atau marah terhadap hal-hal yang kecil. Mengungkapkan kemarahan misalnya gini, kenapa dokter baru tahu sekarang? Tiap saat saya periksa, kenapa baru tahu sekarang? Kenapa kalian tidak peduli padaku? Tuhan, mengapa saya yang harus menderita? Padahal saya rajin gereja, baca Alkitab, dan sebagainya. Biasanya juga marah pada diri sendiri. Ah, seandainya dulu saya berhenti merokok. Ah, seandainya dulu saya tidak makan babi terlalu banyak. Ya, nah emosi sering berubah-ubah antara marah, cemas, dan sedih. Pada tahap bargaining ini, makna psikologisnya adalah dia mulai mencerminkan usaha pasien untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi yang dirasa tidak dapat dikendalikan. Pasien mencoba menawar sesuatu, menawar waktu, kesembuhan, atau kesempatan hidup lebih lama. Biasanya muncul setelah kemarahan mulai reda dan sebelum mereka mengalami depresi atau putus asa. Nah, ini biasa mereka buat janji, ya. Kalau saya sembuh, saya akan berubah menjadi lebih baik. Kalau saya sembuh, saya akan kasih berapa puluh persen dari pendapatan saya. Tolong beri saya waktu sampai anak saya menikah, sampai kami punya cucu. Saya akan rutin berobat kalau Tuhan sembuhkan saya. Nah, biasa di sini mereka lebih religius atau lebih introspektif, mulai berdoa dan mencari maknanya dari sakit. Kadang muncul harapan cemas antara pasrah dan berharap. Kalau sudah itu akan masuk pada tahap depresi. Makna psikologisnya adalah reaksi emosional yang dialami terhadap kehilangan yang nyata, kehilangan kesehatan, kehilangan masa depan, kehilangan akan peran, atau juga kehilangan dengan orang-orang yang dicintai. Di sini dia sudah tidak lagi menyangkal atau menawar, mulai berduka atas apa yang hilang.
Pada fase ini tidak selalu patologis. Kalau patologis itu kita bilang bahwa gangguan depresi. Tapi pada fase ini walaupun dia tahapan depresi, dia bukan the real eh, depresi disorder gitu bukan. Tetapi dia lebih banyak sebagai gejala, symptoms ya, bahwa dia sebagai gejala. Pada fase ini dia pasien menjadi pendiam, murung, lebih banyak tidur, menunjukkan kesedihannya mendalam, menangis tanpa sebab yang jelas, tidak tertarik pada aktivitas dan kehilangan nafsu makan. Ucapannya gini, untuk apa saya berubah? Tak ada gunanya. Saya capek, biarkan saja. Nah, biasanya pasien mulai menarik diri dari keluarga atau pengunjung. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena ingin merenung dan berdamai dengan dirinya sendiri. Lalu sampai pada tahap acceptance. Makna psikologisnya setelah melewati penolakan, marah, tawar-menawar, sedih, dan sebagainya, mereka mencapai tahap kedewasaan emosional. Menyadari bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan dan mulai fokus pada kenyamanan, makna, dan hubungan yang tersisa. Fase ini sering disertai dengan ketenangan batin, penerimaan spiritual, dan keikhlasan. Reaksi pasien tampak lebih tenang dan damai, tidak marah dan menangis terus-menerus. Mulai berpamitan secara halus dengan orang yang dicintai. Mulai berdamai dengan orang-orang yang dia merasa bahwa memiliki konflik. Mungkin ingin menyelesaikan urusan pribadi, mereka menulis pesan, berdoa, memaafkan, atau minta maaf. Dan berbicara dengan kalimat yang reflektif. Saya sudah siap. Saya tidak takut lagi pada kematian. Saya ingin pergi dan tenang. Dan pada saat ini aktivitas fisik mulai menurun, pasien mulai tampak lebih banyak diam, merenung, atau tidur. Nah, gimana sih teknik konseling? Saya rasa kalau kita tahu tentang tahap-tahap itu, kita akan tahu untuk datang kepada pasien. Dan dalam kondisi kayak gini, sebenarnya pasien itu tidak butuh untuk nasihat. Dia butuh untuk didengar. Jadi tekniknya adalah mendengarkan aktif dengan penuh perhatian. Ya, ini bukan hearing, tapi listen to. Listening itu artinya melihat dan memperhatikan. Kalau kita berjalan di suatu tempat, kemudian ada burung yang berbunyi, ih burung itu ada dengar bunyi burung ya. Nah, itu kita hear. Tapi kalau kita, saya ada dengar bunyi burung. Burung itu ada di ujung pohon itu. Suaranya bagus. Itu listen. Itu mendengarkan secara aktif, mendengarkan dan memperhatikan. Kemudian memberikan refleksi dan parafrase untuk membantu mengungkapkan perasaan yang tersembunyi. Refleksi itu mengulang-ulang apa yang dia katakan, ya. Pertanyaan terbuka dan tidak menghakimi. Contoh pertanyaan terbuka gini dan tidak pertanyaan terbuka itu seperti gini. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Bukan gini, kan baik-baik saja kan? Kalau kita bilang gini, Anda baik-baik saja itu artinya kita mengharapkan dia untuk bilang bahwa ya, saya baik-baik saja. Tapi berbeda kalau kita, gimana perasaan Anda saat ini? Apa yang Anda pikirkan tentang apa yang terjadi? Kira-kira apa yang membuat Anda ragu dan tidak yakin akan kenyataan ini? Ini pertanyaan terbuka. Dan kalau pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada pasien atau klien untuk bisa bercerita secara bebas. Tapi berbeda, sudah toh, karena sudah nggak ragu lagi toh, betul tidak? Maka dia akan jawab, ya. Karena itu yang kita harapkan. Ya, jadi kita juga harus melatih bagaimana cara kita bertanya supaya pasien juga merasa nyaman dengan pertanyaan kita dan menjawabnya dengan lugas dan tidak ragu-ragu. Pada tahap anger, kita tahu bahwa dia marah. Ingat bahwa dia marah. Kontrol ada di kita. Memberikan dukungan dengan penuh tenang dan perhatian. Validasi tentang respon kemarahan. Mengizinkan respon kemarahan secara sehat. Jadi pendengar aktif yang fokus pada emosi klien tanpa menghakimi. Dalam kondisi kayak gini, baik tenaga medis dan keluarga jangan langsung memaksa pasien untuk menerima kenyataan. Dengarkan dan berikan empati. Kalau empati, bedakan empati dan simpati. Kalau simpati tuh, kasihannya dia tidak punya uang, kasihannya dia sakit. Tapi kalau empati, kita turut meraba rasakan.
apa yang dia apa yang dia rasakan, dan ada keinginan kita untuk membantu. Misalnya gini, saya tahu ini sulit dipercaya, kita akan melalui bersama. Misalnya dia bilang nih, validasi dia bilang ini misalnya, aduh terasa sakit sekali. Sudah Jo berdoa, bukan itu. Saya tahu itu sakit, ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk bisa mengurangi sakit kamu? Nah, itu yang bisa kita lakukan, ya. Tetap sediakan informasi medis yang jujur, namun penuh empati. Jangan sok-sok tahu datang. Minum Jo itu apa? Minum jamu kuning atau apa-apa gitu, temulawak ya gitu. Enggak, dia nggak butuh itu. Dia butuh untuk kita dengar, kita diam. Nah, ini Ibu Cindy bilang waktu itu bahwa ketika Ayub mengalami itu, teman-temannya duduk bersama-sama dengan dia. 7 hari, 7 hari lamanya. Teknik konseling tahap bargaining, itu kan dia mulai tawar-menawar. Fase ini membantu pasien untuk menemukan makna dan harapan di tengah penderitaan. Secara emosional, pasien beralih dari penolakan menuju penerimaan bertahap. Harapan menjadi alat coping untuk menghadapi kenyataan pahit. Nah, apa peran kita? Hargai harapan dia meskipun tampak tidak realistis. Ya, saya ingin sekali sembuh dan pada kita udah tahu nih, pasti akan meninggal nih. Tapi hargai, ngerti, dukung spiritualitas atau nilai yang diyakini oleh pasien. Bisa kita katakan, saya senang, Bapak Ibu ternyata masih punya harapan ya. Kita akan berusaha bersama menjaga kenyamanan dan ketenangan Ibu dan Bapak. Jangan langsung mematahkan harapan, tetapi bantu pasien menemukan makna hidup di tengah prosesnya. Teknik konseling pada tahap depresi, ya depresi itu kan waktu bagi dia berduka dan sebenarnya mempersiapkan diri secara emosional terhadap kematian atau sebuah perubahan besar. Ini tahap yang sebelum penerimaan ya. Jadi dukung dengan baik dan bantu untuk mencapai kedamaian batin. Kita hadir di sini, hadir tanpa memaksa pasien untuk semangat. Ayo bangun, bangkit semangat, doa. Lama-lama dia marah. Lama marah sama kita dan juga marah sama Tuhan. Dia biarkan dia mengalami waktu sedih. Biarkan dia mengalami rasa berdukanya. Yang kita lakukan, tunjukkan kehadiran kita dengan empati dan diam. Itu kadang lebih bermakna daripada banyak bicara. Saya di sini, kalau Bapak dan Ibu ingin bicara ya, perhatikan tanda bahaya jika kesedihan terlalu mendalam. Biasanya kalau orang masuk, tadi saya bilang masuk dalam dalam gejala depresi, tapi kalau dia sudah sampai pada gangguan depresi, maka tidak mau makan. Bicara selalu tentang kematian. Dan biasa dalam kondisi gini kita butuh dukungan psikolog atau psikiater. Teknik konseling terhadap acceptance. Membantu pasien mengakhiri hidup dengan damai dan martabat. Memberikan kesempatan untuk mencapai rekonsiliasi spiritual dan emosional, dan membantu keluarga menerima dan mengikhlaskan kepergian pasien. Tenaga medis dan keluarga bisa fokus pada kenyamanan, ya, comfort care, bukan lagi pada penyembuhan. Jangan lagi berbicara tentang penyembuhan, tapi berbicara bahwa kalau dia meninggal dalam kondisi yang tenang, tidak sakit, dalam keadaan bersih. Hadir dengan ketenangan, kasih, dan kehangatan. Hindari percakapan yang menimbulkan kecemasan. Biarkan pasien memimpin pembicaraan tentang kematian bila dia siap. Kita dapat katakan, kami akan pastikan Bapak Ibu berada dalam nyaman dan tidak sakit. Bahkan kita bisa bilang, kami senang bahwa uh, Anda mempercayakan saya untuk bisa mendengar apa yang Anda ceritakan. Itu akan memberikan nuansa yang menguatkan baik dia maupun juga kepada kita. Nah, itu sampai di situ ya. Nah, bagian yang kedua yang Ibu Cindy minta adalah bagaimana menjalani kesakitan yang diakibatkan oleh kelalaian orang lain. Ya, misalnya eh,
banyak hal. Misalnya oleh karena kecelakaan, kaki kita misalnya harus diamputasi, atau kesalahan diagnosis, kesalahan penyuntikan, sehingga kita mengalami kesakitan. Dan kesakitan itu adalah kesakitan yang terus-menerus. Itu bisa cukup membuat kita sangat apa? Sangat terluka. Nah, kira-kira bagaimana ya? Kita langkah dan caranya. Pertama adalah akui rasa sakit dan marah, ya. Mengerti. Jangan terlalu cepat ikhlas. Dan bedakan antara rasa sakit dan dendam. Kalau rasa sakit itu wajar, berbeda dengan dendam. Dendam membuat luka dan tidak sembuh. Baru-baru ini kan kita lihat ya tentang yang ada mahasiswa yang baru meninggal, Timothy itu yang kalau nggak salah. Dokter Carla mohon di unmute karena itu termute ya. Ini nih, ya, dah. Halo, udah. Sudah Bu, Ya, bagus. sudah ya, oke. Gini maksud saya ini. em, Saya ingat beberapa waktu yang lalu ini kan di media-media cerita tentang ini ya, Timothy ya, yang jatuh dari lantai 2 atau jatuh lantai 4 kalau nggak salah. Dia sebenarnya paling pintar banget, tapi ada yang katakan dibully, ada yang katakan dia bunuh diri, bahkan sampai kematian sekalipun juga, ya, kematian sekalipun juga masih dibully. Tapi saya begitu salut dengan orang tuanya menerima itu. Padahal itu anak tuh anak yang memang orang bilang anak yang susah didapat ya. Dan ketika dapat juga dia dengan kondisi yang tidak terlalu bagus, tapi keluarganya, papa mamanya dalam kesedihannya, mereka sangat apa tidak ada saya lihat ya bahwa tidak ada dendam, tapi mereka mengizinkan proses hukum yang berjalan dan mereka tidak campur pada proses hukum tersebut. Karena itu kita lihat kalau kita mengalami itu bedakan antara rasa sakit dan dendam. Sakit wajar, tetapi dendam membuat luka dan tidak sembuh. Kadang-kadang kita mau harus lihat itu sebagai ubah pertanyaan kita. Mengapa dia begitu menjadi bagaimana saya bisa tumbuh lewat pengalaman ini? Jangan-jangan lihat pengalaman ini justru membuat saya menjadi dewasa, justru saya membuat saya menjadi bisa lebih mandiri dan lebih bisa memaknai hidup itu sendiri. Nah, kemudian dalam kondisi ini belajar menerima bantuan dan dukungan. Orang-orang kadang-kadang merasa bahwa saya harus kuat sendiri. Kadang-kadang merasa ya tidak perlu didoain oleh yang lain gitu. Dan ada rasa bahwa eh, ternyata banyak orang juga, jangan-jangan orang itu bisa melukai kita. Tapi ada orang baik, tapi ada orang jahat juga. Jadi kita lihat bahwa kita kadang-kadang butuh untuk orang lain ada bersama-sama dengan kita. Dukungan keluarga, sahabat, pendamping rohani atau akan menguatkan kita Oh, belum. dari sakit yang diakibatkan oleh orang lain. Nah, langkah dan cara yang bisa kita lakukan adalah belajar memaafkan, bukan melupakan. Kadang-kadang orang bilang ini, ya saya sudah lupa, ya. Tapi ketika ketemu orang itu tidak mau ketemu, marah. Tapi kalau belajar memaafkan beda. Memaafkan bukan berarti membenarkan, tetapi melepaskan beban yang menahan kita di masa lalu. Karena kita tidak hidup di masa lalu, kita bergerak hidup terus ke depan. Mulailah dengan doa dan niat yang kecil. Temukan makna dari penderitaan. Bukan memaklumi, tetapi menemukan arti baru. Terkadang ini merupakan pembuka jalan untuk empati, kebijaksanaan, dan memperkuat karakter. Penting bagi kita juga untuk merawat roh dan jiwa. Sakit karena kelalaian orang lain bisa memperparah trauma. Maka lakukan hal-hal sederhana seperti makan, tidur, istirahat, olahraga,
meditasi, journaling, mindfulness, ya. Kalau kita lakukan meditasi, sebetulnya kita orang kan bilang bahwa meditasi itu paling banyak dilakukan oleh orang-orang Hindu, Buddha. Tapi Kristen juga meditasi juga bisa. Dan kalau meditasi itu kita menggunakan nada-nada yang bukan do re mi fa sol la si, enggak. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik, Allah baik, ya Allah baik. Jadi itu akan mengubah gelombang otak, membuat kita menjadi tenang. Yang berikutnya adalah juga journaling. Buat buat catatan-catatan kecil, maka kita akan tahu pola-pola kita kapan kita marah. Apa yang menyebabkan kita marah? Kenapa ada tulisan yang kita lakukan setiap hari? Ya, orang bilang sekarang orang dulu kan diary kan, anak-anak sekarang kan journaling, ya. Jadi dan itu bisa dilakukan di mana saja, di handphone juga bisa karena perangkat-perangkat elektronik itu membantu kita untuk bisa tulis secepat mungkin. Jadi kalau kita tulis kita akan tahu pola-pola kita seperti apa. Tetapi kalau kita bilang, sudah Jo, nanti kita ingat-ingat saja. Tidak, otak kita terbatas dalam mengingat. Tapi journaling akan mampu meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat. Sehingga kalau kita lakukan itu semua, yang kita bisa bilang bagi diri kita sendiri, aku tidak bisa mengubah apa yang mereka lakukan. Tetapi aku bisa memilih bagaimana aku menjalani luka ini. Bagaimana aku bisa menjalani duka ini. Ya, saya kira sampai di situ saya mau mulai dengan film animasi tentang Duck, Death, and the Tulip. For a while now, Duck had had a feeling. Who are you? What are you up to, creeping along behind me? Good. You finally noticed me. I am Death. Have you come to fetch me? Oh, I've been close by all your life. Just in case. In case of what? In case something happens to you. A nasty cold. An accident. You never know. Are you going to make something happen? Life takes care of that. The coughs, colds, and all the other things that happen to you ducks. Shall we go down to the pond? Forgive me. I really must get away from this damp. Are you cold? Shall I warm you a little? I'm not dead. I'm pleased for you. And if I died, then I wouldn't have been able to sleep in. What shall we do today? Well, let's not go back to the pond. Let's do something really exciting. Shall we climb a tree? That's what it will be like when I'm dead. The pond alone, without me. When you're dead, the pond will be gone too. At least for you. Are you sure? As sure can be. That's a comfort.
I won't have to mourn over it when you're dead. Let's climb down. You can start having strange thoughts in trees. I'm cold. Will you warm me a little? But that's life. Oke, tadi itu sedikit saya tidak dapat ini nggak tentang manusia, tapi saya dapat ini dari cerita ya. Nah, ini cerita tentang menggambarkan seekor bebek yang secara tiba-tiba menyadari kehadiran sosok death, yaitu kematian yang selalu mengikutinya. Awalnya ia merasa takut, canggung, tapi lambat laun ia mulai menerima keberadaan sosok tersebut sebagai bagian dari hidupnya. Mereka bisa bermain, tertawa, kemudian saling memahami. Ketika musim dingin datang, bebek mulai merasa lemah, kedinginan, dan mati. Tadi tidak terlalu dilihat tentang tulip di sini, tapi kalau dari ceritanya bahwa ketika ia mati itu ada tulip, dan tulip itu menggambarkan makna simbolis. Di Eropa orang pakai sebagai makna perpisahan yang penuh kasih. Sehingga makna dan pesan cerita adalah kematian bukan musuh, tetapi bagian dari siklus kehidupan. Kematian digambarkan bukan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan teman yang setia menunggu dengan sabar. Ada beberapa interpretasi yang saya baca bahwa mereka mengatakan bahwa death itu sebetulnya adalah kita keluarga, tim paliatif, sahabat yang selalu membantu pasien untuk bisa mengakhiri hidupnya secara bermartabat. Menerima akhir hidup dengan tenang, bebek tidak melawan kematian. Ia berdamai dengannya. Ini sejalan dengan nilai-nilai perawatan akhir hayat, end of life care, yang menekankan penerimaan, kedamaian, dan martabat. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kematian bisa lembut dan penuh kasih. Hidup dan mati saling melengkapi. Kematian bisa juga lembut dan penuh kasih. Cara Death memperlakukan bebek menunjukkan bahwa akhir tidak harus penuh ketakutan, tetapi menjadi momen penuh cinta dan kelembutan. Hidup mati saling melengkapi. Film ini mengajarkan tentang hidup baru terasa bermakna karena ada akhirnya. Kematian itu memberi konteks terhadap kehidupan itu sendiri. Kematian adalah perpisahan yang penuh kasih,
bukan kesedihan yang tragis, sesuai dengan tema End of Life Care. Dan bunga tulip melambangkan cinta yang tulus dan perpisahan yang damai. Yang bisa saya simpulkan bahwa ketika seorang menghadapi terminal illness, yaitu penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan secara alami mengarah pada kematian, perjalanan hidupnya berubah menjadi proses menuju penerimaan, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Menghadapi air kehidupan bukan tentang menyerah, tetapi bagaimana menerima, berdamai, dan menemukan makna akhir dalam hidup. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Moga-moga bisa bermanfaat bagi kita semua.